ini. Kesnya saya akan Ibu Tanti SKM Kes. Makasih. Bu Tanti sudah. Ya Pak Irfan. Apa suara saya terdengar Pak Irfan? Sudah jelas Bu Tanti. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas, Miss Atun? Dengar Bu, jelas Bu. Sebelumnya saya ingin menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Pak Irfan kepada saya dan juga kepada Bapak Dr. Ahmad sudah memberikan banyak masukan untuk adik Nisa, Raudatun Nisa ya. Oke, dan untuk Raudatun Nisa saya ucapkan selamat sudah maju ke tahap ini dan saya berharap adik-adik yang lain yang belum ada tanda-tanda maju juga sudah mulai untuk terkode ya, segera bisa maju. Tetap semangat untuk konsul walaupun mungkin ini pada saat ini memang agak sulit untuk melakukan konsultasi karena kita hanya bisa melakukan konsultasi dengan daring. Oke, baik. Tadi sudah ada beberapa yang disampaikan oleh Dr. Ahmad. Saya ingin melanjutkan. Atun siap ya? Ya Bu. Oke, baik. Atun, ini ada beberapa catatan-catatan saya, tapi terkait dengan penulisan. Yang pertama, kita mulai dari latar belakang dulu ya. Di latar belakang di kalimat pertama. Di sini Raudatun menulis bahwa prioritas pencegahan dan pengendalian penyakit menular tertuju pada pencegahan dan pengendalian penyakit neglected tropical disease. Salah satunya ada kusta. Nah, kalau misalnya kita menulis seperti ini, prioritas pencegahan pengendalian penyakit menular. Nah, kalau saya membaca ini seolah-olah prioritas utamanya adalah NTDs. Ya, benar ya? Nah, artinya kita perlu melakukan parafrase dan mungkin di sini salah satu tujuan untuk penanggulangan misalnya adalah pada NTDs dan NTD salah satunya yang cukup tinggi juga di Indonesia adalah kusta. Misalnya ya, itu yang pertama. Kemudian selanjutnya ini ada beberapa saya lihat Raudatun menggunakan kata hubung di awal kalimat, bahkan di awal paragraf. Kata hubung di dan itu sebaiknya tidak berada di awal paragraf, di awal kalimat, apalagi di awal paragraf. Jadi nanti bisa diputar ini di Indonesia bla bla bla, ini bisa nanti diputar ya. Ya Bu. Oke. Sesuaikan STOK-nya. Kemudian ada beberapa kata ini di sebagai awalan kan seharusnya disambung, sedangkan di sebagai kata depan itu dipisah. Jadi yang kata depan itu misalnya yang menunjukkan tempat. Jika di menunjukkan tempat misalnya di masa, itu di dengan masa dipisah. Ini untuk penulisan. Kemudian di bab 1 saya lihat Raudatun ini memasukkan ada tabel 1.1 dan 1.2. Ya Bu. Ya, sebenarnya kalau di dalam proposal itu sebaiknya di latar belakang tidak ada tabel. Tabel-tabel sebaiknya nanti muncul di bab 2. Jadi di bab 1 ini kalau memang informasi dalam tabel dibutuhkan di bab 1, maka dibuatnya dalam bentuk narasi. Dibuat saja kesimpulannya. Baik Bu. Kemudian, ini juga ada beberapa penulisan. Setiap akhir kalimat itu diakhiri dengan titik ya. Kalau memang ada referensi di belakangnya, maka di akhir tutup kurung baru diberikan titik. Ini ada beberapa yang masih belum dilengkapi. Kemudian di sini ada setelah paragraf berapa ini? Yang pernyataannya bahwa dalam penelitian ini untuk mencapai solusi yang efektif dan efisien, peneliti menggunakan modul 1 masalah 100 solusi. Ini kan sebenarnya kalau dikatakan peneliti menggunakan, itu artinya kita sudah menyatakan bahwa sudah menggunakan modul tersebut untuk penelitian ini. Sedangkan sebenarnya di dalam tinjauan pustaka, Raudatun sudah membahas secara lengkap ini penggunaannya modulnya ya. Nah, jadi kalau misalnya ingin dimunculkan di dalam latar belakang untuk penggunaan modul ini bukan sebagai bahwa digunakan, tetapi misalnya latar belakang kenapa membutuhkan modul ini. Ya, jadi jangan pernyataan bahwa peneliti menggunakannya, karena ini masih latar belakang melakukan penelitian, rencana melakukan penelitian. Ya Bu. Oke, saya
Oh iya, di sini ada beberapa saya lihat gambar-gambar dan juga tabel. Di setiap gambar saya lihat letak judul gambarnya itu diletakkan di atas gambar. Nah, berbeda kalau gambar dengan tabel. Gambar, grafik, dan diagram itu judulnya berada di bawahnya, bukan berada di atas. Berbeda dengan tabel. Kalau tabel memang judul tabel berada di atas tabel. Kemudian tabel-tabel diharapkan jangan ada yang terpotong, sama dengan gambar. Berbeda halaman ya. Kalaupun memang kalau tabel itu harus terpotong, maka diusahakan supaya di setiap badan tabel itu ada judul tabelnya. Ada judul row-nya ya. Header row-nya. Nah, kan itu bisa diatur dengan narasi yang diatur, apakah dipindahkan ke atas atau di bawahnya. Selanjutnya di metode penelitian menggunakan wawancara semi terstruktur ya. Artinya, oke, kita lihat di pedoman wawancaranya. Nah, di wawancara semi terstruktur ini pedomannya yang lampiran 4 ya. Yang ditanyakan adalah sejak kapan mengetahui bahwa keluarga. Artinya ini untuk wawancara semi terstrukturnya kepada penderita. Iya, Ibu. Oh, gitu ya. Kalau untuk ke informan kunci ada? Pemegang program, Ibu. Kalau untuk pemegang program tuh saya lebih untuk memvalidasi terkait informasi kasus yang saya dapat, Bu, dan bagaimana upah pengendalian dan lain-lainnya gitu. Jadi tidak terbuat dalam teks. Apakah ada pedoman wawancaranya juga? Ada, Bu, saya buat. Kenapa? Tidak, saya Ibu. Tidak dibuat? Iya. Oh, kenapa tidak dibuat? Padahal ini kan penting juga untuk informan kunci. Atau ada mungkin yang kisi-kisinya yang akan ditanyakan? Untuk kisi-kisinya ada, Ibu, cuman belum saya terlampirkan di profil skripsi. Oh iya, karena ini kan juga makanya saya tadi memperhatikan di sini salah satunya adalah pasti harus ada informan kunci untuk validasi ya. Dan untuk apalagi ini kan kita mau melakukan yang ingin dilakukan adalah melihat, mereuse misalnya apa yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Artinya kita perlu menanyakan semua terkait dengan bagaimana program yang lalu, kemudian bagaimana capaian dan juga seterusnya. Apalagi tadi saya sudah mendengar banyak yang disampaikan oleh Atun terkait dengan hasil-hasil wawancaranya dengan pemegang program. Itu sudah sangat bagus. Kemudian ini kira-kira nanti untuk pelaksanaannya data yang dipegang Atun sudah siap semua ya? Untuk data sekarang, Ibu, yang saya pegang tahun 2017, 18, 19, kemudian untuk komunikasi saya dengan Dinkes Provinsi, Kaltim alhamdulillah sampai sekarang masih berkomunikasi dengan pemegang programnya. Kemudian untuk data yang belum saya pegang ini data 2020, Bu. Saya sudah beberapa kali follow up ke pemegang program Kustadi Kaltim. Untuk data Kustadi 2020 ini masih ada sampai ke Ibu. Sebelumnya beliau sudah mengirimkan data mentah, cuman beliau bilang ini data belum bisa dipakai. Terus kemudian beliau mengirimkan lagi data dan masih ada yang perlu direvisi lagi, jadi belum bisa dipakai seperti itu. Nah, ini yang ingin saya tanyakan nanti, apakah Atun akan menunggu data 2020 ini untuk proses ke hasil atau bagaimana? Untuk yang informasi terkait data masih validasi ini dari Dinkes Provinsi Kaltim, tetapi pas ketika saya tanya apakah saya bisa meminta data itu langsung ke Dinas Kabupaten Kukar dari pemegang program bisa, tetapi kenapa di Dinkes Provinsi masih belum menghasilkan, karena dia menunggu dari seluruh kabupaten secara serentak untuk dijadikan satu data gitu. Jadi kemungkinan nanti setelah penelitian saya akan ke Dinas Kabupaten untuk menanyakan terkait data 2020. Jadi Bu, untuk data 2020 ini di Dinkes Provinsi Kaltim informasinya data belum deal. Dan dari Provinsi Kaltim sendiri, ia menunggu dari seluruh kabupaten di Kaltim. Tetapi ketika saya tanya apakah saya bisa memintanya ke Kabupaten Kukar dari program, jika memang butuh dan butuhnya di kabupaten saja bisa untuk melakukan bisa datanya di Kabupaten Kukar itu sendiri. Jadi kemungkinan nanti saya setelah selesai ini saya akan proses untuk meminta data ke Kabupaten Kukar. Dan untuk tahap revisi ini sudah berlangsung dari seminggu yang lalu. Jadi kemungkinan nanti akan ada kabar lagi terkait data ini sudah direvisi atau tidak dari provinsi. Oke, baik. Terima kasih. Artinya akan diusahakan untuk tetap mengambil data 2020 ya, misalnya. Ya, Oke.
Selanjutnya ini kalau misalnya kita lihat ya sudah banyak sih penelitian-penelitian yang sebelumnya menggunakan yang CBR ini, dan salah satu modul yang digunakan adalah yang modul 1 masalah 100 solusi. Mungkin bisa dijelaskan apa alasannya menggunakan modul tersebut, Dek? Jadi di dalam CBR ini kan Bu ada 4 tahapan. Kemudian di pertama ada reuse, dan yang retrieve, terus ada kedua reuse, dan yang ketiga dan keempatnya adalah revise dan revise. Jadi modul 1 masalah 1 solusi ini berperan di tahap revise. Mana revise ini kita meninjau kembali solusi yang akan dihasilkannya nanti jadi solusi baru. Di revise ini kita melihat kelemahan dari program solusi sebelumnya. Dan di modul ini ada beberapa poin yang spesifik yang tadi saat saya menjawab kepada pembahas terkait pengalaman, money, method, mesin, dan material. Jadi metode ini berperan di tahap itu untuk yang 6M. Kemudian di retain solusi baru nanti ini diselaraskan dengan strategi epidemiologi. Jadi ada berdasarkan strategi epidemiologi, ada berdasarkan strategi administrasi dan kesehatan, dan ada berdasarkan strategi pengusaha kesehatan. Yang epidemiologi tadi ada deteksi agent, kemudian improvement obat perilaku host, kemudian yang promosi kesehatan ada advokasi, pemberdayaan masyarakat, kemudian untuk yang administrasi kesehatan yang 6M tadi, dan itu nanti akan dirincikan berdasarkan strategi solusi baru. Apakah suara saya terdengar, Ibu? Iya, sebenarnya suara ini Atun kedengaran, cuman di sini yang agak bising memang karena saya di pinggir jalan raya juga ini lokasinya. Oke. Jadi tadi untuk penggunaan modulnya itu lebih kepada penerapannya di revise ya. Bagaimana dengan di tahapan yang lainnya? Kalau tahapan yang lainnya itu untuk di retrieve kita memperoleh data. Jadi kita itu pure dari CBR-nya, memperoleh data yang tadi, data kasus. Tapi yang dari di informasi dari Pak Dr. Ahmad tadi kita melihat polanya. Kemudian nanti itu mendiskusikan program-program apa yang telah dilakukan. Kemudian baru turunannya ke revise dan retain, disitulah baru kita kasih intervensi modul 1 masalah 1 solusi. Baik. Maaf Ibu, suara tidak terdengar. Sekarang sudah terdengar? Baik, saya kira selebihnya ini ada catatan-catatan saya di naskah, nanti akan saya kirim kembali kepada Atun. Saya kira cukup Pak Irfan, saya kembalikan kepada Pak Irfan. Terima kasih banyak Bu Tanti. Bu Tanti atas masukannya, ada banyak masukan yang diberikan oleh penguji 2 Bu Tanti ya. Jadi memang untuk pedoman wawancara ya,